Ceritane Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam. Kembali lagi bersama saya Husni dalam channel Kopi Penunggu. Jadi malam hari ini saya kedatangan narasumber ya, yaitu seorang laki-laki. Sebentar sebelum kita berbicara banyak dengan narasumber kita, alangkah baiknya teman-teman jangan lupa kalian tekan tombol subscribe, like, komen, dan jangan lupa tekan notifikasi biar kalian tahu video-video kita terupdate. Oke, kita nggak perlu lama-lama, langsung aja kita berkenalan dengan narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh tahu namanya siapa? Oke, hai teman-teman, perkenalkan nama saya Agus Prasetyo Ginoga. Saya berasal dari Kabupaten Pulau Mongondo Utara, tepatnya di Kecamatan Mintauna, Desa Batulinti. Agus Prasetyo Ginoga. Pelan-pelan dong ngomongnya. Agus Setyo Prasetyo. Ginoga. Jadi aku panggil siapa nih? Agus. Agus. Jadi narasumber kita namanya Agus ya, Agus. Mas Agus kegiatan sehari-hari itu apa tuh? Mahasiswa. Mahasiswa di Fakultas Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo. Nahdlatul Ulama Gorontalo. Oke, sekarang udah semester berapa sekarang? Baru semester pertama. Baru semester pertama? Iya. Umurnya berapa sekarang? Umurnya 19 tahun. 19 tahun. Oh ya sih, wajar sih ya. Iya. Baru semester pertama ya. Jadi gini, Mas Agus, aku panggil Mas Agus aja ya. Iya. Mas Agus, kita ngobrol santai aja nih ya. Jadi saya undang Mas Agus ke studio ini. Saya itu pengen berbicara tentang mungkin hal-hal mistis ya dari kehidupan Mas Agus. Mungkin ada, nanti kita ngobrol panjang lah. Tapi sebelumnya saya akan tanya Mas Agus, pernah dengar nggak tentang namanya mistisisme? Pernah. Mistisisme, pernah ya? Pernah. Pernah. Kalau menurut Mas Agus, mistisisme itu seperti apa? Itu menurut pandangan saya, jadi mistisisme itu dia sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh indera penglihatan yang tidak diizinkan. Jadi menurut Mas Agus tadi, mistisisme itu yang tidak bisa dilihat oleh indera penglihatan, yang tidak diizinkan oleh makhluk tersebut. Yang tidak diizinkan oleh makhluk tersebut. Seperti contoh hal apa? Seperti upaya kan ada tuh orang yang bilang mata terang, ada yang nyana mata terang. Jadi ada yang tuh mata terang itu biasa ada yang mendapat lihat, ada yang nyanda. Jadi tergantung dari objek tersebut, dari objek yang hantu gitu. tersebut. Jadi artinya gini, mistisisme ini menurut Mas Agus, ini saya cuman kasih tahu ya. Mistisisme menurut Mas Agus itu hal yang tidak banyak orang ketahui ya. Artinya orang-orang tertentu ya yang bisa paham dengan itu. Oke, jadi menurut Mas Agus seperti itu mistisisme. Terus menurut saya gini Mas Agus, saya mau tanyakan tentang mistisisme di pemahaman Mas Agus mistisisme, terus kita arahkan ke logika. Menurut Mas Agus gimana? Artinya hal-hal tentang mistis ini kita bawa ke hal logika. Menurut Mas Agus kayak gimana? Gimana? Kalau secara logika sih bisa nyambung atau bisa nyambung karena dalam menurut agama lagi kan Allah itu menciptakan malaikat, manusia dengan iblis atau syaitan. Jadi orang jadi harus percaya dengan hal tersebut. Jadi harus percaya dengan hal-hal tersebut. Jadi artinya menurut Mas Agus mistisisme dengan logika ini bisa disamakan ya? Bisa ya menurut Mas Agus ya? Iya. Oke teman-teman. Jadi itu mungkin pemahaman dari narasumber kita Mas Agus tentang hal mistisisme dan logika. Sekarang gini Mas Agus, saya pengen mengajak Mas Agus bercerita tentang kisah-kisah mistis yang pernah Mas Agus alami. Apa pernah Mas Agus mungkin kesurupan atau pernah ngelihat sosok yang artinya yang jarak, maksudnya belum tentu orang manusia bisa lihat seperti itu. Atau mungkin ada cerita-cerita serem dari Mas Agus atau pengalaman Mas Agus tentang mistis atau gimana? Ada. Itu gimana tuh ceritanya? Ceritanya itu waktu awal mulanya itu kerasukan itu. Oh pernah kerasukan? Pernah kerasukan. Di umur? Di umur 16 tahun. Waktu itu ada perkemahan. Itu di acara perkemahan. Itu kemana apa? Waktu pramuka? Pramuka ya? Iya 17 Agustus. Terus gimana tuh ceritanya? Terus
sebelum itu kan belum pernah kerasukan sama sekali toh. Kagi-kagi itu waktu perkemahan, suasana itu langsung jadi hening, padahal rame. Ini Agus rasa dang, padahal rame jadi hening. Baru habis itu tiba-tiba suasana yang ada ini di sekitar ini jadi panas, dingin, panas, dingin. Ini di maksudnya di tempat terbuka atau mungkin di Terbuka kan ruangan? namanya kan anak perkemahan. Oh, Jadi perkemahan tolong kumpul di luar ruangan. di luar ruangan ya. Tolong Oke. kumpul, sharing-sharing tentang perlombaan berikutnya. Baru habis itu kayak apa ini badan suara sadap-sadap dang. Macam nggak enak, Nggak ya, enak, perasaannya nggak enak. nggak ya. enak. Oke. Baru habis itu panas dingin. Baru tuh kemarin ini badan ini semulai pucat, ada rasa takut. Padahal di situ posisi memang ramai. Jadi rasa takut tuh, kenapa rasa takut kan? Padahal nggak ada yang bikin takut. Nggak ada yang bikin takut. Nah, baru habis ya. itu tiba-tiba sakit pipi saya, kaget kan dari gigi kan biasa orang bilang sakit gigi gitu. Tapi bukan gigi yang sakit, tapi yang bagian ini di bagian luar ini, ya, bagian luar luarnya. pipi, pas di pipi dong Pas ya. pipi. Orang bilang, coba nggak sakit gigi, mau beli obat. Ini orang kan ada kan saya jurusan keperawatan. Oh, gitu habis itu otomatis dari ses ada datang ke bumi perkemahan dari jurusan. Baru habis itu dokter bilang, ses bilang, mari kita orang masuk ke dalam tenda dulu, mau minum obat sakit gigi. Gara-gara kan hasil berikutnya kan bintang vokalia. Baru habis itu saya mau menyanyi, gigi susaki. Baru habis itu rasa nggak enak badan. Baru habis itu panas, otomatis itu langsung panas. Badannya tiba-tiba panas. Panas, tapi lingkungannya dingin. Oh, cuaca di situ Cuaca dingin. dingin. Ya? Oh, Baru gitu. habis itu kayak tiba-tiba saya langsung blank, langsung kaget dong, langsung rubuh memang di tanah, langsung taruh tiba-tiba jatuh gitu ya. Gitu langsung terus? Memang jatuh, pas jatuh itu sudah tidak sadarkan diri. Tidak tahu apa yang terjadi. Tidak tahu apa yang terjadi ya pada saat itu. Saat itu pas saya buka mata, pas lihat situasi yang ada, manusia ini, teman-teman saya ini sudah berwujud putih, bukan lagi manusia. Jadi pada saat sadar, kamu lihat teman-teman di sekitar kamu itu semuanya putih, warna putih. Putih. Jadi saya langsung takut. Bentuk tubuhnya warna putih. Bentuk tubuhnya semua warna putih. Semua warna putih ya. Bercahaya. Itu kan sadar, posisi sadar. Iya, posisi sadar. Terus kok bisa ngeliat sosok yang maksudnya artinya lihat teman-teman itu semuanya kok jadi putih. Baru lanjut, saya lihat putih, langsung lihat ke tubuh saya itu penuh bulu. Penuh bulu. Penuh bulu ya. Penuh bulu kayak monyet. Oh, persis monyet. Persis monyet. Jadi saya takut. Pas saat itu saya belum tahu kalau saya kerasukan. Oh, berarti kalau kamu bercerita begitu artinya kamu ini belum posisi sadar. Belum posisinya kalau menurut kalau saya punya diri saya itu sadar, tapi menurut orang-orang itu saya tidak sadar. Tapi kamu lihat nggak teman di sekitar kamu atau mungkin suara-suara yang orang lagi ngobrol kamu masih dengar nggak? Masih dengar. Tapi orang-orangnya warna putih. Baru saya lihat ke tubuh saya itu berpenuh bulu, baru saya punya kelamin itu besar, kayak tiba-tiba membesar ya? Begitu. Jadi saya takut. Ya? Baru habis itu kuku saya itu panjang. Jadi saya di situ posisinya takut. Jadi saya berteriak, minta tolong ke orang-orang, tapi orang-orang nggak tolong saya begitu. Tapi kan, artinya kamu teriak, tapi orang nggak mendengar teriakan kamu. Nah, baru habis itu posisi itu, baru semakin takut ini, semakin takut. Lalu saya itu melihat lagi. Ternyata saya itu sudah berwujud monyet, bukan lagi berwujud manusia. Jadi saya pikir itu mimpi. Ternyata pas lagi ngelihat badan saya itu, tibalah sosok satu warna hitam. Ternyata warna hitam itu adalah orang yang mengobati saya. Tiba-tiba kamu lihat sosok hitam yang datangin kamu, dan itu yang mengobati saya. kamu. Baru itu pas diobatin itu, tiba-tiba. Ntar dulu. Mas siapa tadi? Mas Agus. Mas Agus, ntar dulu. Kamu bilang ada sosok hitam yang datangin kamu. Kamu tahu nggak wujudnya seperti apa? Warna hitam. Cuman hitam aja? Hitam toh. Mukanya jelas nggak? Nggak jelas, hitam. Kalau dia hitam toh, baru yang warna putih saya lihat putih semua. Nggak ada yang menampak wajah, hidung, mata. Nggak nampak. Terus gimana? Nah, baru itu dia pegang tangan saya. Itu sosok hitam itu pegang tangan saya. Ternyata yang itu memegang itu adalah guru dari SMK Sanggup tersebut. Guru dari SMK tersebut, SMK Sanggup. SMK tempat kamu sekolah ya? Bukan. SMK tetangga. SMK tetangga. Okay. Yang datang mengobati saya. Baru itu pas dia pegang tangan saya utuh lagi, tidak punya bulu dang. Hilang. Jadi hilang, tapi cuma setengah. Di atas ini masih ada bulunya. Masih ada bulunya. Jadi saya
saya minta tolong ke dia, tapi dia tidak mau dengar saya gitu. Baru habis itu tiba-tiba ada cahaya putih sekali yang menyinari tubuh saya begitu, Dang. Sebentar Mas Agus. Kamu tadi bilang posisi kamu sudah sadar, ya. Terus tapi artinya kamu ini melihat orang di sekitaran kamu itu kayak bukan manusia. Bukan manusia. Nah, posisi sadar harusnya itu artinya kan sudah sadar dari kerasukan itu ya. Kerasukan terus kamu bilang sadar. Berarti ketika kamu sadar berarti kamu melihat orang dong, manusia dong di sekitaran kamu. Nah, jadi sadar itu mungkin sadar itu menurut saya. Jadi menurut kamu sendiri. Oh. Jadi sadarnya itu menurut saya itu saya sudah sadar pas kan pas jatuh otomatis langsung bangkit langsung lihat toh. Jadi pas saya jatuh itu pas saya buka mata itu seperti dunia lain begitu. Seperti kamu berada di alam lain begitu. Oh, gitu. Jadi sadarnya itu menurut saya, menurut tapi kamu sadarnya kan belum tahu itu kan pas saat itu kerasukan atau tidak. Benar. Terus kelanjutannya? Kelanjutan itu pas itu si sosok hitam itu pegang tangan saya, tapi bulunya masih ada di bagian atas tersebut. Nah, tiba-tiba enggak lama cahaya datang langsung menyinari tubuh begini, langsung satu tubuh itu penuh cahaya, langsung dia rasa sinar cahaya datang langsung menyinari seluruh tubuh. Dan terus saya sadar langsung bilang kenapa aku sadar 2 kali ini. Tiba-tiba bahwa kamu merasa sadar 2 kali. 2 kali lagi. Wow. Baru besok tiba-tiba sudah ramai. Tangan saya penuh luka, tangan saya luka gara-gara mereka tahan kan. Oh, jadi ceritanya setelah ada sinar yang menyinari seluruh tubuh kamu itu, tiba-tiba kamu sadar benar. Sadar memang aslinya maksudnya sudah sadar benar. Iya, bisa lihat sudah orang. Ada lihat manusia. Oh, jadi benar-benar sadar ya? Benar-benar sadar. Baru habis itu setelah saya sadar, kenapa ini kan belum tahu kan posisi itu kerasukan. Iya, jadi benar. kenapa ini kenapa tapi tangan ini so bangka, kenapa tapi tangan so luka dang. Kenapa kan Agusnya tadi kerasukan? Kerasukan. Sebenarnya saya itu orang tidak percaya dengan hal-hal tersebut. Oh, nggak percaya sama sekali. Saya itu orangnya itu ceria, ke orang itu baik-baik begitu. Iya, jadi benar. saya itu nggak percaya hal-hal tersebut. Pas saat itu dia bilang, kamu kerasukan loh. Kerasukan? Ini Agus ya percaya dah. Agus bilang, kalau Agus kerasukan, nggak mungkin. Gara-gara Agus orang nggak percaya barang-barang begitu. Dia bilang, ngana nggak percaya no. Butuh nggak kerasukan? Nggak nyali nggak petangan ada gigi soal badara. Jadi waktu ketika kamu sudah sadar ya, sudah melihat orang. Terus gini, apa yang kamu rasakan waktu setelah sadar itu? Pas sadar itu, pertama kan saya sadar, saya langsung melihat orang lagi. Karena saya mencari orang lagi. Tapi posisi badan masih lemas? Masih lemas. Baru habis itu posisinya pinggul saya sakit. Pinggul, leher, baru sama dada. Otomatis dada lagi sakit. Tetap masih sakit? Tetap masih sakit. Baru habis itu posisi badan lagi masih, suasananya panas dingin. Baru habis itu, setelah itu, sadar, tiba-tiba ada sosok yang nggak dikenal begitu langsung datang langsung batabrak begitu orang. Jadi posisi kamu sudah sadar? Sudah sadar. Ya? Udah sadar ya. Terus tiba-tiba kamu melihat sosok lagi yang datang dari banyaknya orang itu, dia langsung datang langsung Ntar dulu, sosoknya kayak gimana modelnya? Sosoknya putih, nggak kelihatan wajahnya. Cuman seluruh badannya itu putih semua? Putih. Kayak orang Manado bilang batabrak dang. Oh, jadi sosok itu langsung mengarah ke kamu dan nabrak kamu? Iya, menabrak. Langsung itu, saya nggak sadarkan diri. Langsung pingsan lagi? Wow. Baru habis itu, ini 2 kali kesurupan nih kayaknya. Baru habis itu, serta di pas posisi saat itu, saya lagi melihat orang itu putih lagi. Kembali lagi seperti orang putih yang lagi. tadi. Wow. Baru tuh saya menangis. Terus? Baru tuh saya di posisi itu menangis. Ntar dulu Mas Agus, kita sambil ngopi dulu. Boleh. Oke, kamu ngopi nggak? Nggak. Ngopi lah. Oke guys, kita ngopi dulu ya. Jadi cerita Mas Agus ini luar biasa banget ya, karena dia mengalami kesurupan yang 2 kali teman-teman. Ya. Oke Mas Agus. Nah, terus kelanjutannya gimana? Pada saat kesurupan yang kedua kali nih, di tempat yang sama. Di tempat yang sama. Di keadaan yang sama juga. Di keadaan yang sama. Oke. Nah, pas saat itu saya lihat keadaan seperti tadi. Kembali lagi seperti semula. Tadi ya. Tapi yang datang bukan sosok hitam lagi. Tapi sosok yang merah, kayak
api yang menyala-nyala. Wow. Baru Ini kayak itu di film-film nih teman-teman ya. Ternyata ada juga yang kayak gitu. Saya di situ rasa takut sekali. Baru situ tubuh saya nggak bisa kekontrol. Di situ posisi badan saya itu nggak berbulu lagi. Jadi sama sekali bulunya itu udah nggak nggak ada ya. udah nggak ada. Seperti manusia biasa aja manusia ya. biasa, tapi badan saya nggak kekontrol. Mulut saya, mata saya, tangan saya. Baru posisi saya situ, nafsu saya itu ingin memukul orang. Oh, tiba-tiba amarahnya naik ya? Amarahnya naik, ingin memukul orang. Terus? Baru habis itu, amarah saya itu sudah memuncak. Tiba-tiba sosok merah tersebut sudah mendekat. Tiba-tiba saya sudah nggak lihat lagi bayangan putih tersebut, cuma melihat bayangan merah tersebut. Jadi di bayangan putih sekitaran kamu udah hilang? Sudah hilang. Cuman sosok yang merah itu. Sosok merah itu baru tuh tiba-tiba dia datang dan saya nggak bisa nafas. Dia ngapain kamu? Sosok merah ini ngapain? Cuma berdiri di depan saya, tapi saya nggak bisa nafas, nggak bisa apa-apa gitu. Ada nggak yang dia katakan sesuatu mungkin sama kamu? Dia bilang nggak ada sih, dia bilang cuma tiba-tiba pas saat itu bayangan merah itu cuma datang, baru saya nggak bisa apa-apa. Jadi dia lagi nggak ngomong apa-apa gitu ke saya sih. Jadi nggak ada pesan, dari interaksi ya. Dan posisi kamu nggak bisa nafas. Nggak bisa apa-apa. Oke, jadi Mas Agus tadi jadi ada sosok merah yang datang ke kamu, terus tiba-tiba kamu itu nggak bisa bernapas. Terus sesudah itu gimana? Sesudah saya tidak bisa bernafas itu saya istighfar. Langsung kan otomatis langsung terpikir ke situ tuh, nggak bisa nafas. Tapi posisinya ini kerasukan lagi, maksudnya nggak sadarkan diri. Nah, kenapa kamu bisa beristighfar pada saat itu? Kan di situ kan posisinya kan saya bisa melihat. Baru habis itu saya langsung terpikir, kan kerasukan. Iya. Pas itu saya sudah sadar kembali. Artinya gini, kamu masih tahu tentang keadaan yang di sekitaran kamu. Di sekitar kamu. Masih lihat keadaan kamu. Nggak bisa atau lihat. Sudah di posisi alam lain kan? Alam lain. Tapi kan waktu itu pas sadar kembali kan, itu sebelum dia masuk lagi, itu kan dorong sudah memberitahu kan bahwa kamu itu kerasukan. Saya tidak percaya. Dan kerasukan lagi. Kerasukan lagi. Pas kerasukan kedua kali itu saya sudah percaya. Tiba-tiba saya langsung istighfar, langsung ya Allah langsung beristighfar, ya Allah apa ini, ya Allah lindungilah saya dari godaan setan yang terkutuk, begitulah. Tiba-tiba kabut, langsung kabut begitu dah. Tiba-tiba langsung kabut yang bayangan yang merah tersebut sudah hilang. Kabut datang, tiba-tiba ini guru saya datang. Agus. Guru sekolah. Guru sekolah. Agus. Bangun. Soke pangan. Langsung Agus bilang, Agus minta pulang, di situ minta patete, pokoknya kan posisi itu kan Agus takut sekali, jadi Agus itu langsung cerita ngawur begitu, langsung bataria, langsung takut kan, posisi orang takut bagaimana, langsung otomatis teriak, baru di situ langsung jatuh lagi. Jadi waktu setelah sosok merah itu udah nggak ada dan kamu sudah beristighfar, terus tiba-tiba kamu sadar benar-benar sadar. Oke. Baru habis itu langsung saya sadar, langsung saya teriak, langsung minta tolong. Baru habis itu saya posisi itu langsung nangis sekencang-kencangnya. Gara-gara posisi itu kan saya takut. Baru habis itu langsung datang kepala desa di situ, kepala desa tersebut langsung datang. Baru habis itu langsung ada kasih air minum. Baru itu saya langsung minum, baru istirahat. Baru habis itu badan saya itu, saya rasa itu urat nadi saya itu bergerak ke sana kemari begitu. Ini vena ini ke sana kemari begitu Rasa-rasa ini pembuluh darah ini semua kencang. Tiba-tiba jantung berdetak kencang ya. Langsung kencang sekali. Baru posisi tulang saya itu seperti ada martelu yang ditoki-toki sampai ngilu sekali, memang ngilu. Jadi semua sekali. badan yang kau rasakan ini sakit semua. Sakit. Yang pertama itu cuma saya kan pinggul, leher, punggung sama dada. Serta yang kedua itu udah sakit sampai ujung kuku, sakit sekali. Dan setelah kamu tadi Mas Agus sudah sadar semua, udah minta tolong, teriak. Nah, terus kamu dibawa ke mana? Setelah dari ke tenda. Ke tendanya Torang. Ke tenda kamu ya. Sekolah Torang. Terus habis itu posisi itu langsung istirahat TP besok. Jangan dulu cerita besok, kita cerita yang pada saat itu. Pas saat itu, pas istirahat langsung Tasono. Bentar ya. Jadi, otomatis langsung pas buka mata saya mau tanyakan gini,
waktu kamu sudah di tenda dan sudah sadar, mungkin sudah tenang ya, sudah nggak ada gangguan gaib. Nah, teman-teman kamu itu bilang apa ke kamu? Oh, bilang, Teman-teman kamu itu bahwa Agus kenapa tadi iya. mungkin? Dia bilang, Agus gimana tadi ya kerasukan? Agus bilang, Kamu bercerita nggak dengan teman kamu? enggak, pas Tentang itu enggak yang kau alami. bercerita. Waktu itu enggak Kamu nggak bercerita. cerita sama sekali tentang apa yang kau alami? Karena pas itu saat saya takut. Yang kayak gini saya cerita-cerita, baru habis itu kayak gini lagi dia datang. Jadi Terus? otomatis semua cilaka 2 kali, semua ketiga kali lagi. Jadi Baru habis itu posisi itu dorong datang, dorong mai bilang, Agus istighfar karena ini. Siapa nanti sekarang anak kok begini waktu kegiatan lalu kan enggak begini. nggak pernah kayak gitu ya? Enggak pernah kayak gitu. Sebelum-sebelumnya ya? Sebelumnya enggak kayak gitu. Ah. Baru habis itu baru tuh saya langsung nangis, langsung merenungi dang. Siapa kan kita pakai kata-kata lalu kita enggak percaya dang barang-barang begini. Serta nanti sudah parasa baru tako. Baru tako. Itu orang bilang. Dulu kan apa enteng, sekarang anak sorasa, baru mana tahu DP rasa. Baru tuh dorong tanya, baru istighfar, baru minum air, baru posisi situ saya tertidur. Gara-gara kan posisinya kan badan sudah sakit, sudah lemas, udah nggak berdaya begitulah kayaknya. Baru habis itu langsung posisinya saya tidur. Nah, ini kejadiannya di malam hari atau di pagi Malam hari? hari. Di malam hari. Tepatnya Jam berapa? jam 10 lewat. Jam 10 lewat Jam ya. 10 lewat Wah, begitulah. memang jam-jam ini ya, jam-jam apa ya kalau dibilang di horor itu jam-jam angker sih. Oke, Mas Agus gini. Setelah kamu bilang tadi sudah sadar, udah istirahat. Terus gini, setelah semua sudah selesai ya, artinya kejadian kamu yang kamu alami, ada nggak orang, artinya yang orang pintar ya, orang yang bisa lah mengobati mungkin, datangin ke kamu mungkin, atau kamu dibiarin aja gitu setelah itu? Oh enggak, langsung didatangin lagi. Jadi ada orang pintar datangin kamu lagi? Dia baca doa di air, dia doa apa saum ya, dorong pe adat begitu. Dia panggil, dia kasih basuh di muka, ubun-ubun, baru tangan sama kaki. Baru habis itu. Kamu nggak sempat artinya nggak dilanjutin perkemahan kamu, atau kamu mungkin minta pulang sama orang masih lanjut, posisi itu masih lanjut, karena kan itu posisi itu saya sudah tertidur. Pas keesokan harinya, guru saya bilang minta pulang, tapi saya situ kan merasa bertanggung jawab atas perkemahan tersebut. Jadi saya bilang, oh nggak apa-apa, karena saya orangnya saya itu ceria, semangat, baru nggak mau mikirin yang telah terjadi itu menjadi beban dang. Yang sudah terjadi maka terjadilah, nggak usah mau ungkit-ungkit. Jadi kamu nggak pikir-pikir lagi, nggak pikir-pikir lagi, jadi enjoy lagi seperti biasa. Okay. Langsung orang bilang, Agus, kalau tadi malam kerasukan baru main pagi lagi, so semangat sekali. Karena mau tahu kalau kerasukan karena bawa taria ulang, karena bayar otomatis toh. Teman-teman ya, jadi ini kita ada bahasa Gorontalonya ya, artinya dialek-dialek Gorontalo teman-teman ya. Oke. Baru habis itu baru bilang, karena semangat ulang kan, mau tahu ulang mau terjadi hal seperti itu. Agus bilang kalau sudah terjadi nggak usah ungkit-ungkit, nggak usah kasih ingat-ingat kembali benar. Supaya nggak mau tak pikir situ, semua tak pikir yang lain-lain kok mang. Iya. Jadi gini, Mas Agus, menurut Mas Agus, cerita kisah mistis Mas Agus yang tadi itu, menurut Mas Agus itu yang paling menyeramkan selama Mas Agus mungkin alami tentang hal mistis. Oh enggak, pas ada habis kerasukan itu ada. Saya itu kerasukan itu waktu di tempat kerja, waktu pengkaderan, waktu di makrab, waktu di kos. Ntar dulu. Banyak kali. Waktu pertama kali waktu perkemahan. Yang kedua di tempat kerja. Yang ketiga. Kamu kerja di mana sih? Waktu itu kan pas lulus, saya itu resign berhenti 1 tahun kerja di Indomaret. Kerja di Indomaret. Wah, nih teman-teman ya, ternyata Mas Agus ini pegawai Indomaret ya. Biasanya mungkin biasa teman-teman kalau yang di Gorontalo sering lihat dia sih mungkin kalau ke Indomaret ya. Oke, terus? Terus waktu Indomaret baru habis itu lanjut lagi di waktu pengkaderan di Dulamayo di puncak. Ini udah ketiga kali nih. Baru yang keempat, yang 5 terakhir kali, 4 kali mungkin, karena 2 kali proses kerasukan kamu di perkemahan. Di perkemahan. Baru habis itu yang terakhir di kos sekarang saya. Jadi ada 6 kali teman-teman Mas Agus ini pernah mengalami kerasukan ya. Wah, ini luar biasa nih cerita Mas Agus nih. Jadi kalau mau kerasukan ulang lagi, serasa bagaimana ya? Serasa biasa. Tapi gini Mas Agus, kamu sudah pernah mengalami hal mistis yang buat saya itu luar biasa ya.
Tapi kamu bisa nggak merasakan kalau ada hal-hal gaib di sekitaran kamu, kamu bisa merasa? Bisa, di sekitar sini ada. Banyak kamu rasa? Ada. Kalau banyak sih nggak tahu, tapi kalau yang saya rasa saat ini sebelah sini ada. Wow, ini Mas Agus punya kelebihan juga. Berdiri bulu nih, nyawa ya, iya. enggak dusta. Jadi Berdiri Mas bulu Agus nyawa. ini narasumber kita ini punya Baru kelebihan habis juga itu, ya. di depan pintu ini, yang mereka duduk-duduk ini, ada lagi. Ada lagi ya. Wah, jadi Mas Agus ini bisa menerawang teman-teman ya. Bisa melihat sosok hal gaib mungkin di sekitaran kita. Bisa Oke, Mas Agus merasakan. gini. Dengan cerita Mas Agus tadi, yang katanya Mas Agus kesurupan berapa kali, pernah melihat sosok merah, melihat sosok putih, semuanya. Itu kan kisah mistis ya. Kisah mistis, kisah perjalanan spiritual mungkin ya tentang Mas Agus. Atau kisah horor Mas Agus. Nah, pernah nggak Mas Agus bercerita ke teman yang nggak pernah mengalami hal gaib? Artinya bukan nggak pernah mengalami hal gaib. Dia nggak percaya dengan gaib. Pernah. Pernah nggak kamu ceritakan kisah kamu itu ke teman kamu yang nggak percaya dengan hal gaib? Pernah, bukan cuma teman, tapi orang tua saya lagi. Itu katanya apa, gimana tuh? Katanya seperti apa? Orang bilang gini, oh bukan kerasukan itu, cuma pengaruh lelah. Orang bilang begitu, cuma pengaruh lelah, so lapar, baru itu mungkin so pengaruh pikiran. Pengaruh Pikiran. lapar, pengaruh lelah, pengaruh pikiran ya, kata-kata Jadi mereka campur ya. aduk, jadi itu badan itu so barespon dang. Wow. Baru habis itu Agus bilang, oh mungkin so begitu. Nah baru itu kerasukan kedua kali, waktu di tempat kerja. Ini Mas Agus pengen cerita terus tentang kerasukannya teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa, kita dengerin aja teman-teman ya. Baru habis itu pas kerasukan kedua kali itu waktu di tempat kerja, posisi itu lagi saat lelah. Itu kan Indomaret lagi kan angka barang. Baru tuh display barang. Baru habis itu posisi itu kan orang kerja tim dalam Ini ruangan. di tempat kerja ya. Tempat kerja. Baru habis itu serta display barang di gudang. Tiba-tiba ada yang panggil nama saya, Agus, kamar dulu kamu Kak. Saya langsung kamu buka. Tiba-tiba langsung tak duduk, tak. Langsung tak duduk, tak. Iki apa ini? Agus petangan sama biru. Agus petangan ini kan biasa kalau tangan normal kan dia begini. Birunya Bawarna, ini biru mungkin biru yang biru apa ya? Kayak lebam gitu atau gimana? Oh enggak, kayak tak tahu tuh tangan yang kasih bikin begini kok langsung biru. Oh iya benar. Artinya kayak darah ini nggak jalan nggak ya? jalan. Benar. Baru situ, baru tuh rekan saya kerja bilang, kenapa kamu Agus? Kak tolong, Agus bilang tolong. Agus bilang tolong Pak Agus. Agus bilang tolong. Memang apa sebatari ya, so tolong. Gara-gara waktu saat itu dia kasih rasa sakit sekali. Memang dia kasih rasa sakit Pak Agus di badan. Baru habis itu posisi itu kan orangnya orang Kristen. Dia bilang, bagaimana ini mau buat dia? Soalnya sampai keyakinan berbeda. Iya benar. Baru habis itu posisi itu saya sudah gak pikir apa lagi. Langsung saya bilang sakit, langsung Agus maki Pak. Ngomong kasar ya. Ngomong kasar ke orang tersebut. Bilang, "Kenapa enggak mau kasih sakit? Pak kita begini." Lebih baik lah masuk satu kali, jangan kasih rasa setengah-setengah. Harus bilang begitu. Baru habis itu langsung berkumpul lah para pelanggan. Terus bilang, jadi pada saat kamu rasakan yang hal itu, tiba-tiba orang yang belanja di sekitaran Indomaret situ datang. Ramai. Jadi buat perkumpulan lagi nih ceritanya, yang melihat hal yang tidak, artinya kejadian yang kamu alami ya. Baru tiba-tiba datang Om Botak. Om Botak ini apa nih? Ya, Om Botak ini manusia atau manusia. gaib? Oh manusia. Yang datang bawa. Kan posisi itu saya cuma dia kasih rasa. Dia kasih rasa karena tolong situ kan posisinya saya ribut. Gara-gara kan tolong situ display barang. Baru habis itu kan di belakangnya Indomaret itu kan ada kuburan. Baru habis itu tiba-tiba datanglah itu Om Botak itu tersebut. Langsung dia pegang sapu tangan. Posisi itu pas dia pegang sapu tangan itu. Om Botak ini pintar ngobatin juga? Pintar ngobatin? Pintar. Wow. Baru habis itu dia pegang sapu tangan. Langsung pengen pas karam. Rasa-rasa DP tangan ini Agus mau lapas. Gara-gara sakit itu ada penolakan dari Pak Agus Petubuh tuh. Jadi Mas Agus kayak merasakan ada energi yang energi masuk penolakan. Ya. Oh gitu ya. Baru habis itu dia bilang kata sini kena tangan sini. Betul dia sudah baca apa tahu. Itu sosok kamu kan bilang tadi kerasukan. Itu sosok apa yang merasuki tubuh kamu pada saat itu? Posisi saat itu saya melihat sosok pendek tapi DP wujudnya nggak jelas. Pendek kayak anak kecil. Lari langsung kayak memeluk
Oh tiba-tiba Langsung kamu meluk. kayak meluk kamu gitu ya? Iya, langsung meluk. Jadi aku langsung respon, langsung pas begini, langsung jatuh. Pingsan. Ya pingsan. Oh enggak. Cuma dia kasih rasa tuh. Tapi masih sadar? Masih sadar. Oh. Langsung saya lihat saya tangan, saya kaki, kita kancing pengen tikus-tikus atau tikus-tikus. Tak kancing tangan semua. Baru habis itu tiba-tiba Om Botak datang, langsung dia pegang saya tangan. Baru habis itu ada penolakan, baru habis itu langsung dia obat lagi. Langsung dia bilang, anak ini memang biasa merasakan hal-hal seperti itu. Baru habis itu meragu saya percaya. Dia bilang, Om bagaimana ini supaya ndak mau kejadian seperti ini ulang. Lalu Om bilang, kalau ngana mudah palia begitu, ngana jangan respon. Banyak kalau dia bapak lu kan nggak kaki, apa ini? Kan aku langsung merespon. Otomatis langsung dia muka saya rasa dah. Baru habis itu Om bilang, memang begini katanya anak. Soalnya dia kulit terang. Baru habis itu untuk Om bilang ambil kemari air, baru dia kasih minum obat, kasih minum air, baru itu langsung telepon Pak Mama. Pas telepon Pak Mama, posisi itu kan semua tutup toko. Iya. Ini rekan tim bilang kata pulang jo duluan, tapi Agus bilang Agus nggak mau pulang. Agus bilang kan saya shift jo sama-sama pulang. Baru habis itu Agus duduk, baru Agus renung kan, betul enggak yang tadi itu yang untuk Om bilang. Baru habis itu pas sampai rumah Agus cerita Pak Mama, Mama bilang Mama lagi dia percaya. Mama bilang mungkin sosok lala. Baru habis itu Agus bilang Mama Agus ini sebagaimana Agus orang sekarang ini, bukan dari Agus dulu dah, maksud dari berapa tahun sebelumnya kan pernah rasa begini. Baru habis itu pas saat itu sudah bisa merasakan hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh indera penglihatan manusia biasa. Jadi gini Mas Agus, menurut saya kamu ini orang artinya yang tahu masalah hal gaib ya, artinya bisa mengetahui tentang hal gaib. Kamu bisa melihat, ya kan? Kamu bisa merasakan, ya. Kalau saya sih, kamu tuh termaksud orang yang terpilih ya buat saya, karena jarang loh manusia yang seperti itu. Artinya nggak kalangan, artinya bukan kalangan tertentu. Apa orang-orang yang seperti itu jarang dapatkan. Ada juga yang artinya rasa penasaran pengen melihat yang seperti itu, makanya dibuka mata batinnya. Biasanya seperti itu ya. Tapi ini kamu tiba-tiba seperti ini ya. Dan bisa melihat hal yang bisa gaib ya. Hal mungkin merasakan hal-hal gaib. Wah, itu energi. Termaksud artinya ya kelebihan lah ya. Mungkin kamu punya satu kelebihan yang artinya orang itu nggak semuanya punya seperti itu ya. Padahal di keluarga saya itu semua orang itu orang agama. Padahal di keluarga kamu itu orang-orang agama semua. Ya? Orang-orang agama semua, rajin sholat 5 waktu. Nah sekarang kamu sholat nggak? Sholat juga? Sholat juga. Alhamdulillah. Oke, teman-teman. Jadi itu udah bilang, siapa ngana ini tahu agama aja bahas sholat, ngana pakai rasukan, dusta ngana ini. Tapi bilang, ngana ini bilang kita dusta, kok ngana nggak rasa, harus bilang begitu. Nah itulah orang yang nggak pernah mengalami hal gaib ya. Terus kamu ceritakan, mungkin berpikir bohong kamu ini kan? Ya itu ya seperti itu. Jadi artinya banyak orang yang nggak percaya tentang hal-hal mistis ya yang kita alamin. Mungkin kita ngobrol sama orang yang nggak pernah alamin, pasti jawabannya seperti itu. Iya, pasti bilang aja bohong kamu. Ya oke, teman-teman ya. Menarik sekali cerita dari narasumber kita Mas Agus ini. Karena mungkin waktu juga ya yang harus kita sudahi ya. Sebelum saya akhiri perbincangan saya dengan Mas Agus, saya akan menanyakan Mas Agus dari pengalaman mistisnya ini, kesimpulan dari cerita Mas Agus ini buat siapa tahu ada pesan-pesan buat penonton channel Kopi Penunggu. Jadi mereka tahu apa pesan-pesan dari Mas Agus seperti apa. Jadi kalau menurut pengalaman saya, jadi kalau untuk yang teman-teman yang tidak percaya hal-hal tersebut itu harus dipercaya karena semua orang itu berbeda-beda. Jadi mungkin menurut pendapat kalian itu yang orang merasakan hal tersebut itu bohong, tapi yang mereka rasakan itu beda dari pendapat Benar kalian. Sekali, betul. Baru untuk kalian yang merasakan hal seperti saya itu untuk terbiasakan diri. Yang pertama itu jangan terkejut supaya itu hal tersebut tidak mau lebih marah ke orang gitu. Oke. Baru jadi apalagi? Kontrol perasaan, kontrol emosi mungkin ya. Kontrol emosi, baru habis itu banyak istighfar.
Wow, ini pesan dari Mas Agus ini luar biasa ya. Dan satu lagi mungkin kita harus lebih mendekatkan diri mungkin ya sama Allah Subhanahu wa taala. Oke, teman-teman, terima kasih banyak ya. Thank you. Menarik sekali cerita Mas Agus ini tentang hal mistisnya. Mas Agus mungkin segitu aja dulu ya. Oke, teman-teman, saya harus pamit ya. Oke, teman-teman, sebelum saya akhiri acara podcast kita malam ya hari ini, alangkah baiknya teman-teman kalian tekan tombol subscribe, like, dan komen, dan jangan lupa tekan tombol notifikasi biar kalian tahu video terupdate kita. Oke, Mas Agus, terima kasih banyak ya, udah main ke studio Kopi Penunggu ya. Jadi jangan bosan-bosan lah, siapa tahu Mas Agus pengen datang lagi, mau bercerita lagi, silahkan. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Saya Husni dan narasumber saya Agus. Kami pamit semuanya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.